Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang distribusi normal. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang distribusi peluang binomial. Nah, sekarang kita akan belajar tentang distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal? Yaitu salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Ya, jadi kita akan mencari peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, di sini ada kurva normal nih. Kurva normal itu yaitu distribusi data yang dianggap merata, ya, yang dianggap merata. Nah, maksud merata di sini yaitu rata-ratanya sama dengan median, sama dengan modus. Jadi rata-rata, median, dan modusnya sama. Ya, itu yang dimaksud merata. Ya, bagaimana bentuk kurvanya? Nah, kurvanya seperti ini. Ya, kurvanya seperti ini. Nah, kurva normal ini dianggap sebagai kurva yang ideal dalam merepresentasikan data, ya, dalam menampilkan sebaran data, ya. Nah, ini yang dimaksud rata-rata, median, modus itu di sini nih. Jadi rata-rata, median, modusnya ada di sini di tengah-tengah, ya. Nilainya yang paling tinggi. Nah, ini tuh kurva yang paling ideal dalam menampilkan sebuah data, ya. Misalkan menampilkan hasil nilai ulangan Matematika Peminatan kelas 12. Nah, ini tuh kurvanya paling ideal. Kenapa ideal, ya? Karena rata-rata dan median, median, dan modusnya ada di sini sama semua. Misalkan di sini itu nilai yang paling tinggi, misalkan nilainya dari 1 sampai 100, misalkan dari 10 sampai 100. Nah, di sini tuh nilai-nilai yang misalkan rata-ratanya 80, 70, 90. Jadi di sini nilai-nilai yang sedang itu ada di sini. Nah, ini nilai-nilai yang kecil, misalkan di sini 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ada di sini. Nah, itu nilai yang paling besar di sini. Misalkan 95, 96, 100 di sini. Nah, ini yang paling banyak itu yang menengah. Misalkan nilainya 80, 90 atau 70 sampai 90 misalkan di sini, ya. Jadi yang sedangnya banyak, ya. Jadi yang dapat nilai matematika sedangnya banyak gitu, tidak kecil dan juga tidak besar, di atas KKM, misalkan yang lulusnya banyak di sini. Nah, itulah kurva normal, ya, kurva yang paling ideal dalam merepresentasikan data, ya. Nah, kurva normal juga bisa disebut dengan kurva lonceng karena berbentuk lonceng, atau kurva Gauss, ya. Ini itu matematikawan, ya. Nah, kita akan menyebutnya kurva normal saja di sini, ya. Nah, sini ada sifat-sifat kurva normal, ya. Ada 4 sifat. Yang pertama, bentuknya simetris, ya. Karena rata-rata, median, dan modusnya ada di tengah, di sini nilainya yang paling tinggi, ya. Jadi bentuknya simetris. Sisi kiri ini kiri dan sisi kanan itu sama, ya. Misalkan ini 0, ya. Dibelah 2, jadi sisi kiri dan sisi kanannya itu sama. Ya, itulah yang dimaksud simetris, ya. Kalau dibelah itu sisi kiri dan sisi kanannya sama. Nah, yang kedua, kurva selalu berada di sumbu X, di atas sumbu X. Nah, lihat, ini kan sumbu X. Nah, kurvanya di atas. Nah, kelihatan, ya, di gambar juga. Yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Nah, apa itu asimtot datar? Asimtot datar itu kurva yang tidak pernah menyentuh sumbu X, berada di atas tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Lihat ini nih. Ini yang paling dekat kan, ya. Kalau ditarik misalkan sini paling dekat, paling dekat, paling dekat, terus dekat, semakin dekat tapi tidak menyentuh, ya. Dekat tapi tidak menyentuh, ya. Dekat tapi tidak jadian. Ya. Nah, nomor 4. Yang 4-nya itu luas di bawah kurva adalah 1. Nah, luas semua ini itu luasnya 1. Ya, luasnya 1. Berarti kalau dibagi 2, kan ini simetris itu kiri kanan sama. Kalau dibagi 2 berarti sama kan nilai kiri dan kanannya. Berarti kalau 1 dibagi 2 itu setengah atau 0,5. Ini ruasnya 0,5, ini juga 0,5. Kalau digabung jadi 1. Nah, itu, ya, tentang kurva. Nah, selanjutnya. Nah, bentuk umum fungsi distribusi normal atau rumusnya. Nah, lihat. Fx sama dengan 1 per... Wah, kalian bisa bacanya ini? Ribet, ya, kelihatannya, ya. Nah, keterangan di sini. Ini namanya sigma, simpangan baku, ya, simpangan bakunya. Nah, ini namanya mu, ya, mu atau rata-rata. Nah, rata-rata kan di statistika kemarin bisa X gini, ya, X bar. Nah, bisa X bar, kalau di sini mu, ya, pakai mu untuk rata-rata, ya.
Nah, selanjutnya Euler, itu bilangan Euler udah ditentukan nilainya 2,71828 atau 2,7 boleh ya. Ini bilangan yang sudah ditentukan, yang namanya bilangan Euler. Nah, yang terakhir X. X di sini nilai variabel acak. Nah, ini untuk mencari fungsi distribusi normal. Nah, karena ini kelihatan ribet ya, pusing lihatnya juga. Nah, ada bentuk standarnya. Jadi ada bentuk standarnya, yaitu jika ini rata-rata 0 dan sigmanya 1 disebut distribusi Z, yaitu N-nya atau 0,1 dengan Z sama dengan X kurangi mu atau rata-rata per simpangan baku atau sigma, sehingga diperoleh fungsi distribusi normal baku, yaitu ini. Jadi asalnya ini disederhanakan, dimisalkan jadi rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1. Nah, jadilah seperti ini. Dua rumus seperti ini. Nah, nanti kita tidak akan menggunakan ini, akan menggunakan ini atau ini ya. Jadi disederhanakan rumusnya ya, supaya tidak terlihat ribet. Nah, menghitung peluang itu, khususnya peluang distribusi normal, ada dua. Yang pertama dengan integral luas daerah di bawah kurva, yang kedua dengan menggunakan tabel distribusi Z. Nah, dengan integral atau dengan distribusi Z. Nah, kita di sini akan menggunakan tabel distribusi Z karena ini dianggap paling mudah ya. Ya, ini paling mudah. Ya. Kalau ini biasanya di perkuliahan ya, dengan menggunakan integral, atau kita juga nanti boleh dicoba ya ini ya. Kalau sekarang kita akan menghitung peluang distribusi normal menggunakan tabel distribusi Z. Jadi tabelnya nanti sudah disediakan ya. Nah, sekarang makna dari P Z1 lebih kecil dari Z lebih kecil dari Z2. Nah, nanti kalian akan sering menemukan seperti ini. Maknanya apa ini tuh? Maknanya luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Z1 dan Z2 ya. Nanti kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva. Tadi kan kurva lonceng itu, nanti kita akan menghitung luas itu ya. Nah, misalkan ya. Fokus ya, karena ini lumayan agak susah sedikit. Misalkan P min 1,32 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,90. Nah, kurvanya seperti apa? Nah, kurvanya seperti ini ya. Sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan itu positif. Batasnya itu ini, tengah-tengah 0 ya. Jadi kalau ada, hitunglah peluang dari min 1,3 Z lebih besar dari min 1,32 lebih kecil dari 0,90. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Oke, yang kedua, misalkan hitungkanlah peluang dari, ini nggak ada tutupnya. Peluang dari Z lebih besar dari 0 lebih kecil dari 0,81. Berarti seperti ini gambarnya ya, sebelah kanan positif ke sini ya, kalau negatif sebelah kiri. Yang ketiga, Z lebih kecil dari negatif 1,34. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Oke, kalian cermati ya. Nah, sekarang menghitung luas. Jadi kita akan menghitung luas daerah Z ini nih, peluang ini menggunakan tabel distribusi Z, yaitu luas daerah dari 0 sampai Z ya. Menghitung luas daerah 0 sampai Z, berarti 0 sampai bisa sampai ke kanan atau ke kiri ya. Dimulainya dari 0 menggunakan tabel distribusi Z. Nah, distribusi Z-nya, tabelnya udah disediakan ya. Nanti Bapak upload ininya. Ya, ini distribusi Z-nya dari 0 sampai Z ya. Ada macam-macam itu tabel distribusi. Nah, yang akan kita gunakan yaitu distribusi Z yang dari 0 sampai Z ya. Nah, cara menggunakan tabel Z-nya gimana? Nah, contoh misalkan hitung peluang dari Z lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1,23 ya. Ya, kalau digambarkan seperti ini, 0 sampai 1,23 ini kira-kira ya. Kalau kalian mau digambarkan, dan nanti mah gak usah digambarkan ya. Bapak ini supaya kalian ada bayangan, Bapak coba gambarkan dulu. Nah, seperti ini ya. Z lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1,23. Ini kan positif, berarti sebelah kanan. Nah, cara menghitung peluangnya, nah, menggunakan tabel ya. Ini tabelnya luas daerah 0 sampai Z. 0 kan, ini jadi 0 sampai Z. Ini 0, ini Z-nya. Nah, gitu ya. Ini 0, ini Z-nya. Jadi kita akan luas daerah ini. Nah, Z di sini yaitu ada 3 digit A, B,
A, BC. Nah, di sini AB-nya, lihat di sini digit AB. Jadi kan ini ada 3 titik nih. A, B, C. Berarti kalau di sini ini A-nya 1, tulis ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, ini di sini 2 digitnya, berarti di sini yang AB. Nah, di sini yang digit C-nya. Nah, gini ngitungnya nih. Lihat baik-baik. Ini kan 1,23. Berarti kita yang 2 digit dulu. Ya kan 2 digit dulu nih. 2 digit dulu A, B. Berarti ini kan 1,2. Cari yang 1,2 nih. 1,2 ini kan 1,2. Nah, gitu tinggal ya cari yang 3-nya. 3-nya cari di sini. 3 mana? Nah, ini 3 nih. Nah, ini 3. Nah, perpotongannya di mana? Nah, ini berpotongan di sini ya. Jadi 0,3907. Nah, gitu caranya ya. Bisa dipahami? Aduh, maaf. Nah, kita ulang. Ini kan di sini kita mencari nilai dari 1,23. Sekarang ini kan tidak 3 digit, ini yang 2, ini yang 1 ya. Yang 2 lihat angka pertama, angka kedua pertamanya 1,2 kan. Nah, ini cari di sini kalian 1,2. Nah, ini ketemu 1,2. Nah, digit yang ketiganya 3. Kalian cari di atas angka 3. Ini 3. Nah, terus kalian tarik garis ketemu di mana? Nah, di sini. Oke? Bisa dipahami? Contoh lagi, coba yang kedua ya. Peluang dari atau luas dari Z lebih besar dari negatif 1,2 dan lebih kecil dari 0,83. Nah, di sini ada negatif ya. Nah, gimana Pak? Di sini kan negatif, di sini tidak ada negatif. Nah, ingat karena ini berbentuk simetris ya. Jadi kiri kanan itu sama. Jadi 1,2 min di sini ya. Min 1,25 itu sama dengan plus 1,25 ya. Karena kiri dan kanan sama, karena tabelnya ini positif, jadi rubah yang negatif ini jadi positif karena nilainya sama ya. Ini kan ini dibagi 2 ya, karena ini tabel dari 0 sampai Z. Nah, 0 sampai Z, dari ini kita harus bagi 2 supaya dimulai dari angka 0. Berarti 0 sampai 83 ditambah 0 sampai 125. Nah, 125 ini kan negatif, itu sama nilainya dengan 125 yang positif ya. Jadi seperti ini kali kita uraikan ya. P Z lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,8. Oh, ini mah. Ini 83, kenapa 90? Ini 83. Jadi kita bagi 2. Yang positif dulu di sini ya. 0 sampai 83 tambah 0 sampai negatif 125. Nah, yang negatif ini karena di sini tidak ada bilangan negatif 1,2 kan, tidak ada nih, positif semua. Nah, kita rubah yang ini menjadi positif karena sama nilainya. 0 sampai negatif 125 itu sama dengan 0 sampai 125. Setelah ini dirubah ke yang positif ya. Nah, ini kan dirubah dari positif. Nah, tadi ya ini berarti kita tinggal mencarinya. Nilai dari 0,83, 0 sampai 0,83. Cari 0,8, mana 0,8. Digit ketiganya 3 ini 0,8. Berarti nilainya, nah ini ya 0,8, ini 3. Oke, sekarang yang ini 1,25. 1,2 nya ini, 5 nya sini ya. 1,2 nya 5 nya ini, berarti dicari ini ya, ketemu. Oke, berarti kita tinggal jumlahkan hasilnya 0,6911. Nah, yang ketiga, misalkan hitung luas peluang dari Z lebih kecil dari negatif 132. Nah, ingat, negatif itu dirubah dulu ke positif. Jadi rubah dulu kita ke sini. Ini jadi 1,32. Yang ini ya. Nah, lihat. Ini bukan dimulai dari 0. Nah, ini bukan dari 0, sedangkan tabel ini 0 sampai Z ya. Karena ini udah dirubahkan jadi positif, berarti langkah ketiga, langkah selanjutnya untuk mencari luas ini, ingat, ini kan simetris, kiri kanan sama. Tadi kan luas seluruh ini itu 1, berarti kalau dibagi 2 jadi 0,5 ya. Nah, untuk mencari luas ini itu 0,5, ini kan 0,5 luas keseluruhan sebelah ini dikurangi luas dari 0 sampai 132.
ya. Jadi 0,5 dikurangi luas 0,32 berarti nanti akan dapat ini kan. Oke, bisa dipahami? Oke, ya. Jadi untuk mencari ini karena ini bukan apa? Tidak dimulai dari 0 ya. Ini kan dari sini 1,32 sampai ke sini. Dimulainya dari 1,32 karena ini distribusi Z-nya dari 0 sampai Z harus dimulai dari angka 0. Nah, untuk mencari luas ininya itu kita mengurangi luas seluruh ini, sebelah sini kan 0,5 seluruhnya dikurangi luas dari 0 sampai 1,32. Nah, seperti ini ya. Rubah dulu ke positif ya. Nah, terus 0,5 dikurangi luas atau peluang dari 1,25. Nah, kita cari 1,2 mana ini? 3-nya mana ini? Berarti ini. Berarti 0,5 dikurangi 0,3907. Hasilnya 0,1093. Oke, bisa dipahami. Nah, untuk latihannya kalian coba kerjakan hampir sama ya, menggunakan tabel distribusi Z. Nanti akan Bapak upload ya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.